Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini ya kita akan membahas materi tentang simple past tense. Nah, jadi simple past tense itu kira-kira tenses yang membahas aktivitas atau kejadian kapan sih? Nah, ya. Jadi simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan events ya yang terjadi di waktu yang lampau. Jadi tenses ini menceritakan tentang aktivitas kejadian yang telah terjadi di waktu yang lampau. Jadi ketika kita ingin menceritakan ulang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan di waktu yang lampau, maka kita menggunakan simple past tense. Nah, sekarang misalnya, what activities did you do today? Misal, aktivitas apa sih yang telah kalian lakukan pada hari ini? Misal, ya pagi tadi, misal di hari Rabu ini pagi tadi bangun jam berapa? Setelah itu ngapain? Pergi bekerja kah? Terus kalaupun kalian bekerja, kira-kira what did you do? Apa yang kalian lakukan di tempat kerja misal? Nah, setelah itu ngapain? What did you do? Nah, setelah itu kalian ngapain? Nah, jadi aktivitas yang mungkin telah kalian lakukan, terus kalian ceritakan ulang, maka kita bisa menggunakan simple past tense untuk retell past events, ya, menceritakan apa yang telah kita lakukan, telah kita kerjakan di waktu yang lampau, di waktu yang telah berlalu. Oke, ada beberapa karakteristik ya dari simple past tense. Jadi setiap tenses memiliki karakteristik masing-masing. Jadi ketika kita berbicara tentang simple past tense, maka merujuk kepada sesuatu yang lampau. Maka kita menggunakan verb bentuk kedua. Maka verb yang digunakan adalah verb dua. Bisa bentuk reguler maupun irregular, ya, maupun kata kerja yang beraturan ataupun yang tidak beraturan. Terus kita menggunakan to be. To be-nya yaitu to be lampau, yaitu to be was atau were. Ketika subjeknya adalah I, she, he, it, maka dia menggunakan was. Ketika subjeknya adalah you, we, dan they, dia menggunakan subjek were, ya, menggunakan to be were. Nah, selanjutnya kita butuh yang namanya helping verb, ya, kata kerja bantu. Simple present tense menggunakan kata kerja bantu do atau does. She, he, it memakai does, I, we, they memakai do, ya. Kalau di simple past tense, kata kerja bantu, helping verb itu menggunakan satu saja yaitu did untuk semua subjek. Jadi siapapun subjeknya, entah itu I, we, they atau she, he, it, maka menggunakan helping verb yaitu did. Ya, jadi did digunakan untuk semua subjek ya di dalam sebuah kalimat. Nah, terus penanda waktunya apa sih? Karena simple present kan merujuk kepada sesuatu yang telah terjadi ya, telah kita lakukan di waktu yang sudah lampau. Nah, waktu lampau itu mungkin waktu yang masih dekat-dekat ini atau waktu yang memang sudah sangat jauh ke belakang. Misal kalaupun kemarin ya, atau misal tadi pagi, di siang, tadi sore, misal kemarin yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last night. Nah, jadi misal minggu kemarin, bulan kemarin, semalam, dan sebagainya, atau mengacu ke misalnya Sunday minggu lalu, last week, ya, last Friday Jumat yang lalu, last Saturday Sabtu yang lalu, last month, last year. Nah, itu juga termasuk penanda waktu dari simple past tense. Atau yang merujuk ke sesuatu yang sudah berlalu, misal 1 hour ago, sejam yang lalu, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, 3 times ago misal, atau 3 years ago misal, for example ya, 3 tahun yang lalu, 2 months ago, 2 bulan yang lalu. Jadi ketika kalian menemukan yang kata penanda waktu yang belakangnya itu ago, maka dia adalah lampau ya, menunjukkan yang lalu. Terus atau menunjukkan tanggal yang memang sudah berlalu, misal sekarang ini tanggal 3, maka sebelum tanggal 3 dia kan sudah lampau. Atau bulan-bulan yang telah berlalu, ya, misal sekarang Maret, mungkin bulan Februari, Januari, dan sebelumnya. Atau tahun yang berlalu, misal hari ini 3 Maret misal ya, 3 Maret misal, misal katakanlah apa ya,
terus sebelum 3 Maret misal, atau bulan sebelum Maret, atau peristiwa-peristiwa yang telah lalu, misal ya, misal Idul Adha, itu kan udah tahun kemarin ya. Nah, jadi peristiwa-peristiwa ya, perayaan-perayaan yang mungkin telah berlalu, misal seperti itu. Atau ibarat kata tahun-tahun yang memang sudah sangat lampau, misal tahun 90-an, 80-an, mungkin tahun 1945 dan sebagainya ya. Jadi merujuk ke sesuatu yang memang sudah lampau. Terus ada beberapa fungsi. Nah, ada several functions of simple past tense. Yang pertama adalah to refer events that occurred at certain times ya. Jadi mengacu ke peristiwa yang telah terjadi di waktu tertentu yang sudah lampau dan saat ini sudah selesai. Apakah masih relate dengan keadaan saat ini? Ya tentu enggak ya. Tentu enggak. Enggak ada kaitannya dengan keadaan saat ini. Nah, misal I watch a movie last week. Aku nonton film minggu lalu. Minggu lalu nonton film, sekarang apakah masih nonton? Ya udah enggak lah, kan dia nontonnya minggu lalu. Nah, atau misal we played soccer with our friends yesterday misalnya, minggu lalu main sepak bola, sekarang masih main enggak? Ya enggak lah, yang mainnya itu udah kemarin, atau misal mainnya tuh minggu lalu ya, sekarang enggak lah, sekarang cuma cerita doang. Kalau misal main sepak bolanya itu minggu lalu, atau main sepak bolanya itu kemarin ya. Jadi yang menceritakan ulang apa yang telah terjadi atau apa yang telah dilakukan di waktu yang lampau. Nah, di sini atau ketika kita ingin menceritakan ulang tentang liburan, holiday atau vacation. Saya pikir semua orang pasti suka liburan, iya. Do you like holidays? Yes. Yes, yes, I do, misal. Ya, senang banget lah. Namanya orang liburan pasti mostly dominan orang suka itu ya. Nah, sekarang kira-kira what is your favorite place for holiday? Nah, kira-kira tempat favorit itu apa sih? Ketika kalian liburan misalnya. Ketika kalian liburan, misal apakah ada yang suka pantai, misal ada yang suka pantai, mungkin ada yang suka mainnya di gunung, ada yang suka main di kali, di danau, mungkin ada yang suka main di tempat-tempat yang non alam, mungkin ada yang suka main di apalagi yang misal di kebun, misalnya kebun teh, di taman bunga dan sebagainya. Nah, jadi ketika kalian mengunjungi tempat-tempat itu, tempat wisata misalnya, ketika kalian liburan, ketika kalian piknik, tempat yang kalian kunjungi itu misal di mana dan kalian menceritakan apa yang kalian lakukan misal selama liburan itu. Kalian liburan di mana? Apa yang kalian lakukan selama liburan misal dari kalian berangkat sampai kalian pulang misal seperti itu. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk menceritakan naratif ya, narasi sesuatu yang memang relate dengan apa ya, cerita sudah masa lampau ya, cerita masa lampau. Misal kayak cerita tentang kerajaan, misal once upon a time ya, pada zaman dahulu kala. There lived a young prince ya, hiduplah seorang uh, apa ya, pangeran yang muda misal. Once upon a time there was a little girl who lived in a small village ya. Misal ya, pada waktu dahulu atau zaman dahulu kala di sebuah desa ada seorang gadis kecil yang tinggal di desa yang kecil. Nah, jadi seperti itu. Jadi menceritakan nggak menceritakan dongeng ya di masa lampau pada zaman dahulu kala ketika kita lagi bacain buku cerita misalnya. Nah, biasanya menggunakan simple past. Atau, nah, fungsi selanjutnya adalah ketika untuk menyatakan historical events atau facts. Nah, jadi menceritakan fakta-fakta historis atau peristiwa-peristiwa historis, peristiwa bersejarah. Misal peristiwa bersejarah saat proklamasi 17 Agustus, di saat konferensi Asia Afrika, di saat Perang Dunia, di saat pertempuran Surabaya, di saat G30 SPKI dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin menceritakan apa ya, ibarat kata peristiwa bersejarah gitu ya di negara kita misalnya, kita menceritakan ulang, maka kita gunakan simple past tense. Oke, misal di sini ya, salah satu karakteristik adalah penggunaan regular verb gitu ya. Misal di dalam puzzle nih, kita disuruh milih kira-kira. Nah, misal temukan 5 yang termasuk regular verb. Ini misal ya, termasuk regular verb itu misal yang mana. Nah, di situ kita disuruh mencari nih, kira-kira yang regular verb itu yang mana. Nah, misal di sini ya, ada sebuah puzzle, mungkin kalian bisa iseng-iseng, kalian bisa coba tuliskan di kolom komentar ya. Kira-kira 5 kata kerja yang termasuk regular verb ya. Kata kerja yang
regular verb ya. Kata kerja bentuk pertama yang dia regular verb. Nah, kalian bisa coba tuliskan di kolom komentar ya. Nah, terus selanjutnya adalah temukan find irregular verb ya. Temukan sebanyak mungkin kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ya. Kalau kata kerja yang beraturan tadi kata kerja yang biasanya di ending d atau ed pada ending katanya. Nah, kalau irregular, kata kerja yang verb 1, 2, 3 itu mungkin berbeda, mungkin sama. Mungkin verb 2, verb 3 beda, mungkin verb 2 dan verb 3-nya sama ya. Namanya juga nggak beraturan ya. Nah, misal kalian bisa temukan 5 irregular verbs ya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Terus misal seperti ini nih, terus salah satu karakteristik dari simple past tense adalah penggunaan to be ya. Seperti tadi kita bahas, penggunaan to be, yaitu to be was dan to be were. Nah, siapa yang memakai was? I, she, he, dan it ya. Yang memakai were adalah they, you, dan we. Nah, misal di sini kita disuruh fill in the blank by using was or were. Misal kita disuruh mengisi to be yang sesuai. Misal nomor 1, misal nomor 2 apa? Misal nomor 1 was, nomor 2 were, 3 were, 4 was, ya 5 were, 6 were flowers, ya 7 were, 8 were, 9 was, dan the last adalah were misal. Nah ya, nanti kalian bisa coba-coba untuk silahkan coba dikerjakan ya, silahkan coba untuk dikerjakan. Coba kalian bisa tuliskan jawaban gitu ya pada kolom komentar. Ya, kira-kira manakah yang menggunakan was dan manakah yang menggunakan were. Nah, terus next ya, soal yang ketiga pun sama. Jadi ada 30 soal di mana kalian harus menuliskan to be, was atau were yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan subjeknya. Jadi fokusnya pada subjek. Apakah subjek ini she, he, it, atau I, you, we, atau they, nanti was were akan mengikuti gitu ya. Cuman hati-hati, kayak penggunaan kayak kata ganti they itu luas ya. They luas, he juga luas, she juga luas. Jadi hati-hati juga ya. Yang terus prinsip tunggal jamak, nah itu juga akan pengaruh kepada penggunaan to be, was, atau were. Nah, oke. Selanjutnya gini ya. Terus bagaimana kalau kita ingin membuat pola kalimat aktif gitu ya, positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kita butuh yang namanya kata bantu did ya untuk membentuk nanti negatif sama interrogatif. Nah, kita fokus kepada ini nih ya, pola rumus. Nah, untuk kalimat positif, polanya adalah subjek plus verb 2. Jadi ada kata kerja bentuk kedua. Nah, subjek plus verb 2 ini, verb 2-nya ini bisa bentuknya reguler atau irregular. Jadi bisa kata kerja yang beraturan atau kata kerja yang tidak beraturan. Nah, untuk pola kalimat positifnya ya tinggal subjek plus verb 2. Negatifnya subjek plus did untuk kata bantu plus not turun ke verb 1. Nah, jadi untuk di simple past tense itu ada yang namanya penurunan verb ya. Jadi yang awalnya kalimat positif itu menggunakan verb 2, maka untuk pola kalimat negatif menggunakan verb 1. Terus interrogatifnya gimana? Polanya ya tinggal did plus subject plus verb 1. Misal, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Apakah kemarin main sepak bola ya? Apakah sekarang masih main? Ya enggak lah, mainnya aja kemarin. Misal seperti itu. Ya, kalau pola negatifnya tinggal I, terus kata bantu did diturunkan I did plus not plus turun ke verb 1. Nah, jadi yang awalnya katanya played pakai ed, maka verb satunya adalah play. Maka I did not play football yesterday. Interrogatifnya gimana? Nah, interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik saja ya, kayak negatif dibalik dihilangkan not. Misal did I play football yesterday? Nah, terus misal contoh yang kedua, I wrote a letter last week ya, aku menulis surat minggu lalu. Minggu lalu nulis surat. Sekarang apakah masih nulis? Ya enggak lah, dia pokoknya kan dia bilang kalau minggu lalu nulis surat. Nah, terus negatifnya gimana? Makanya tinggal I, terus diikuti did ya, I did plus not plus verb 1, I did not write a letter last week. Nah, interrogatifnya negatifnya tinggal I did not
read a letter last week. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Did I read a letter last week? Ya, apakah aku menulis surat minggu lalu? Misal seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk membentuk pola ini ya, pola pasifnya. Nah, jadi untuk membentuk pola pasif di dalam simple past tense, nah, sama prinsipnya, ada yang namanya pergantian posisi subjek ke objek, objek ke subjek. Nah, terus kita butuh yang namanya to be. To be harus sesuai dengan subjek ya. Subjek dan verb atau to be itu harus sinkron. I, she, he, it menggunakan was, you, we, sama they menggunakan were. Terus bagaimana kita membentuk kalimat positif? Maka tinggal subjek plus to be, was atau were plus verb 3 plus by. Nah, ya subjek was, were plus verb 3 plus by. Negatifnya tinggal ditambah not, subjek was, were plus not plus verb 3. Interrogatifnya to be, was, were plus subjek plus verb 3 plus by. Nah, misal ya, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Maka sepak bola aku mainkan kemarin. Atau sepak bola dimainkan olehku kemarin. Maka football turun ya. Football, jenis game, jenis permainan, jenis olahraga, dia cenderungnya tunggal ya. Maka football was played by siapa? I berubah jadi me. Ya, maka football was not played by me yesterday. Nah, oke. Terus misal ya, Rudy wrote letter last week ya. Rudy menulis surat last week, minggu lalu. Rudy menulis surat minggu lalu. Menulis surat-surat minggu lalu. Maka positifnya gimana? Surat-surat ditulis oleh Rudy minggu lalu, maka the letters turun ya, the letters, karena the letters itu dia jamak, maka pakainya were, maka the letters were verb 3 dari kata di atas ya, write, wrote, written, maka the letters were written by him ya, Rudy sebagai him, maka tinggal diganti him atau by Rudy pun boleh last week. Keterangan waktu tempat biarkan duduk manis di belakang. Negatifnya maka ya tinggal ditambah not, the letters were not written by him last week. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Were the letters written by him last week? Nah, jadi tinggal seperti itu saja. Secara rumus hampir sama dengan simple present tense ya. Kalau simple present tense kan to be-nya SMA plus verb 3 untuk membentuk pasif ya. Maka kalau untuk simple past tense, maka to be-nya diganti was, were plus verb 3. Jadi secara konsep sama, cuma diganti to be. Nah, terus kita akan coba untuk soal ya. Kita akan coba untuk oke. Ya, kita akan coba untuk soal ya, bagaimana membuat aktif dan pasifnya. Nah, misal saya pakai ini aja ya, misal oke ya, subjek verb 2, maka langsung nah kita membawa banyak buku, misal kemarin. Nah, misal seperti ini ya, kita membawa banyak buku kemarin. Nah, di sini kita disuruh merubah nih, negatif dan interrogatif ya. Kita disuruh merubah pola negatif dan interrogatif. Nah, maka ya tinggal gini aja. Nah, misal we, terus di sini setelah subjek diikuti did plus not. Terus turun ke verb 1, maka bring. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, we did not bring many book yesterday ya. Di sini menggunakan kata bantu did plus not terus verb 1 dari ini. Ya, ini verb 2, verb 1-nya bring. Terus interrogatifnya gimana? Tinggal dibalik ya. Did we terus bring many book yesterday. Nah, seperti ini. Terus bagaimana tuh membentuk pasif? Banyak buku yang dibawa oleh kita misal. Maka ya tinggal many books ya. Karena bukunya banyak maka were terus diikuti verb 3. Nah, brought by us yesterday. Misal seperti itu.
Nah, terus pola negatifnya gimana? Pola negatifnya ya otomatis sama, tinggal ditambah not ya. Were not brought by us yesterday. Terus interrogatifnya tinggal dibalik. Were many books ya brought by us yesterday. Nah, jadi tinggal seperti ini saja. Nah, terus kita coba soal selanjutnya. Misalnya, they watch a new movie last night. Misalnya, mereka nonton film baru ya semalam ya. Oke, maka ya kita lihat tinggal tulis saja misal ya. Di sini kan dia menggunakan regular verb ya. Maka ya kita tinggal they terus did ya plus not turun ke verb 1. Nah, seperti ini. Ya, they did not watch a movie last night. Nah, mereka tidak menonton sebuah film yang baru semalam. Terus interrogatifnya ya tinggal pola dibalik saja. Did they watch a new movie last night? Nah, tinggal seperti ini. Terus bagaimana untuk membentuk pasif? Sebuah film baru ditonton oleh mereka semalam. Maka tinggal a new movie was watched by them last night. Nah, oke. Terus negatifnya gimana? Negatifnya tinggal tambah not saja. Nah, tinggal ditambah not was not watched by them last night. Terus interrogatifnya ya tinggal depan ya was a new movie ya. Apakah sebuah film baru ditonton oleh mereka semalam? Nah, tinggal seperti ini aja sih. Tuh. Oke, selesai ya untuk simple past tense. Nah, mungkin kita akan coba untuk soal. Nah, di sini ada beberapa multiple choice ya. Ada pasif dan aktif. Nah, jadi kalian di sini disuruh apa? Disuruh merubah. Kalian disuruh merubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif dan choose the best answer ya. Misal seperti ini. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ketika kalian ada menemukan verb 2, maka jawabannya kalau enggak whisper verb 3, kita tinggal lihat nih kira-kira ini tunggal atau jamak ya. Karena ini tunggal maka pakainya was. Terus yang kedua misal di sini ada complete, ada assignments pakai s, berarti nanti pakainya were. Nah, terus diikuti verb 3, maka otomatis langsung jawabannya yang ini. Terus selanjutnya misal, nah di sini ada kata fix, ada broken mesin misal di sini, maka di sini kita lihat to-be-nya apa? Oh, karena di sini tunggal maka was. Maka was verb 3 itu apa? Yaitu yang A. Terus di sini graded itu menilai, menskor, mengevaluasi. Nah, maka kita lihat di sini ada exams ya, ujian-ujian berarti banyak. Berarti otomatis kan setelah itu pakai were. Terus ketemu verb 3, maka ketemu langsung yang B. Terus misal di sini won memenangkan ya perlombaan di season yang lalu, maka di sini kita lihat ini tunggal atau jamak, kata S berarti bus. Terus diikuti verb 3 apa? Jawabannya A, otomatis ya. Terus kita coba soal selanjutnya misal. Nah, mekanik memperbaiki mobilku. Di sini ada kata kunci my car. Maka di sini kan tunggal, maka pakainya otomatis bus. Nah, di sini jawaban satu-satunya yang bus yaitu yang C, maka yang C. Terus next ya. Nah, di sini perusahaan meluncurkan produk, a new product. Berarti di sini tunggal, maka pakainya was. Maka C otomatis ya. Terus misal di sini, nah badai merusak sebagian rumah misal di sini ya the house dia cenderung tunggal, maka otomatis pakainya was, maka otomatis jawabannya A. Kalau seperti ini kadang nggak perlu mikir susah ya, langsung sat-set gitu ya. Terus di sini the song ya, penyanyi mempersembahkan lagu the song, maka dia tunggal, maka pakai was otomatis, maka jawabannya yang C. Terus di sini, nah, the house, Mary membersihkan rumah kemarin, maka the house dia tunggal, maka pakainya was. Terus misal ini ya, John yang mencuci alat-alat masak setelah dinner, setelah makan malam. Di sini ya, dishes dia jamak, maka gunakan D. Terus misal di sini ya, mereka memasak makan malam untuk keluarga. Nah, dinner dia cenderung tunggal. Terus diikuti verb 3, maka dinner was cooked ya. Nah,
tinggal seperti ini. Terus next, nah aku menyetrika pakaian-pakaianku, my clothes. Nah, dia jamak, pasti pakai were, maka otomatis jawabannya A. Nah, terus misal next di sini flowers. Nah, ya, kita menanam bunga-bunga di kebun. Nah, maka bunga-bunga kuncinya, maka flowers were. Nah, maka jawabannya yang ini. Terus kita lihat Sarah memanggang roti untuk pesta, misal ya. Terus di sini kita lihat cookies, berarti dia jumlahnya lebih dari satu, maka yang B. Terus di sini ya, anak-anak apa ya, memberi makan bebek di kolam. Nah, di sini ya, di sini kita lihat ya, di sini kita lihat eh ducks ya, di sini jamak, lebih dari satu, bebeknya lebih dari satu, maka otomatis ber. Terus next, kita lihat di sini ya, ibu ya. Nah, mengemas makan siang kita lunch. Nah, pakai jamak, maka tinggal D. Terus, nah, terus terakhir di sini ya, cek. Nah, menyiram bunga-bunga di kebun, maka di sini adalah tanaman-tanaman, maaf ya. John menyiram tanaman-tanaman di kebun, maka di sini the plants, maka dia pasti jamak, pasti diikuti were, maka otomatis jawabannya adalah A. Nah, jadi tinggal seperti itu saja ya untuk simple past tense kuncinya. Ya, simple past tense kuncinya adalah penggunaan verb 2. Ketika kalimat positifnya subjek plus verb 2, maka untuk mengubah negatif ya. Negatif itu penggunaannya to be, was, were plus verb 3. Itu yang jadi kunci ya. Jadi kalau ketemu subjek verb 2, dia pasti pola kalimat aktif. Ketika kalian menemukan pola subjek to be, was, were plus verb 3, itu adalah pola pasif. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi pada malam hari ini, dan insya Allah kita lanjut untuk materi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.